Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Behaki, NIM 2019-71052. Pada video simulasi kali ini, saya akan menjelaskan dari modul 6 yang berjudul Rangkaian Resonansi, yang mempunyai tujuan mengamati frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi, atau induktif dan kapasitif, rangkaian R, L, dan C. Rangkaian yang kita buat yaitu rangkaian sederhana di mana kita menggunakan sumber tegangan AC. Karena sumber tegangan AC memiliki frekuensi sehingga kita dapat melihat pengaruh frekuensi terhadap nilai resistansi. Kemudian kita akan mencari pengaruh frekuensi terhadap reaktansi induktif dan pengaruh reaktansi kapasitif. Langsung kita buat saja simulasi rangkaian sederhana. Pertama, kita masukkan AC powernya. Kemudian kita menggunakan resistor senilai 470 ohm. Kita menggunakan juga multimeter. Langsung kita sambungkan saja. Di mana kita akan melihat pengaruh frekuensi terhadap resistor. Di sini terdapat dua alat ukur, yaitu ada ampermeter dan voltmeter dengan sumber tegangan AC 3 VRMS. Dan jangan lupa kasih ground agar rangkaiannya dapat di-run. Apabila kita sudah merun, maka kita akan mendapatkan hasil data, kemudian kita amati. Di sini kita sudah mendapatkan hasil datanya untuk pengukuran arus, yaitu 6,383 mA. Dan kemudian untuk tegangannya kita dapatkan hasil yaitu 3 volt. Kemudian kita ubah frekuensinya sesuai yang tertera pada modul. Kita ubah. Hasil dari pengukurannya untuk tegangannya masih sama, dan
dan arusnya juga masih sama. Kita ubah lagi frekuensinya. Hasilnya pun masih sama. Dan yang terakhir yaitu hasilnya masih sama. Kita dapat simpulkan bahwa frekuensi tidak berpengaruh pada resistor, namun frekuensi dapat berpengaruh pada suatu komponen penghantar yang memiliki nilai resistansi, di mana frekuensi tersebut dapat menyebabkan skin effect. Skin effect adalah kecenderungan suatu elektron mengalir ke permukaan kulit, sehingga menyebabkan skin effect dan yang terakhir pada 4K frekuensi dan hasil tegangannya tetap sama. Demikian video simulasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, selamat siang. Jadi kita saat ini akan melihat rangkaian. Kita telah melihat rangkaian ini adalah rangkaian resonansi untuk tegangan pada modul 6. Oke, percobaan kedua. Di sini kita udah dapat fungsi regulator, multimeter lagi, ada 4 multimeter. Multimeter pertama ini digunakan untuk mengukur resistansi. Multimeter kedua digunakan untuk mengukur induktor. Multimeter ketiga digunakan untuk mengukur kapasitor. Oke, baiklah. Kita dapat lihat di sini. Nah, oke. Fungsi regulator ini untuk memudahkan kita aja untuk menaikkan frekuensinya. Lanjut kita run. Oke. Jadi ini adalah hasil dari runan di frekuensi 275 Hz. Ini hasilnya. Ini bakal saya tunjukkan terus sampai ke 1525. Tapi sebelum itu ada baiknya saya demi kenyamanan, jadi saya matikan audionya. Oke, audio.
Oke, baiklah. Jadi setelah kita lihat tadi, sengaja saya matikan suaranya agar fokus ke hasil dari multimeter masing-masing. Lanjut ke pengambilan datanya tadi sudah dijelaskan. Di sini sudah saya backup hasil-hasilnya semuanya tadi. Dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi dapat kita lihat di sini tegangan pada resistor atau resistance itu tetap berubah namun tidak signifikan. Begitupun juga kuat arus, dia tetap. Dan sedangkan di sini itu tegangan pada induktor. Semakin frekuensinya dinaikkan, maka konduktor tersebut pun semakin naik. Namun berbanding terbalik dengan kapasitor. Semakin frekuensi dinaikkan, maka tegangan pada kapasitor itu menurun. Nah, di sini adalah yang saya stabiloin kuning. Ini adalah resonansi tegangannya. Ini ada titik tengahnya antara hampir sama atau mendekatin. Baik ya, sekian, terima kasih dari pembahasan modul 6 percobaan kedua. Terima kasih. Baiklah, selamat siang. Jadi ini adalah rangkaian percobaan ketiga resonansi arus. Di sini kita mempunyai fungsi generator, multimeter, resistor, kapasitor, dan induktor. Yang masing-masing udah sesuai sama seperti yang di modul. Jadi mari kita ngecek multimeternya. Oke, fungsi generator. Oke. Di sini kita gunakan frekuensinya dari 75 Hz. Oke, dapat dilihat di sini, dan saya akan menunjukkan beberapa frekuensinya, tidak semuanya karena datanya sudah saya pindahin ke dalam Word. Jadi dapat kita lihat di sini tegangannya, hasil dari multimeternya yaitu arus ya. Maaf. Dan kita naikkan lagi ke 150. Oke. Di sini kita menggunakan ini untuk mempercepat. Makanya kita pakai fungsi generatornya agar lebih cepat untuk memperhitungkannya. Di sini langsung melangkah ke 1500 Hz. Dapat dilihat. Nah, di sini emang pengukurannya itu agak belum stabil, makanya itu ditunggu sebentar sampai dapat ditentukan kestabilannya, yaitu di antara turun 1 atau naik 1, harusnya mendekatin lah. Oke, langsung ke tabel pengamatannya, data pengamatannya. Baiklah, dapat kita lihat ini adalah hasil dari pengamatan yang kelompok saya lakukan. Nah, jadi resonansi itu terjadi di frekuensi 1050 Hz. Dengan ini adalah arus yang sama atau mendekatin, dan inilah yang dinamakan resonansi tersebut. Baiklah, sekian penjelasannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan
materi ini atau data pengamatan ini. Saya mohon maaf. Selamat siang.